Halo, jumpa lagi di channel Saham Online. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang cara stop loss yang paling simple. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bagaimana cara stop loss atau menentukan stop loss dengan cara yang paling simple, maka kita sedikit mengulas dulu ya tentang apa itu stop loss ya sebenarnya. Stop loss ini adalah sebuah tindakan untuk menjual sebuah aset, baik itu saham atau pasangan forex gitu, atau cryptocurrency atau komoditas seperti itu, di harga tertentu untuk membatasi kerugian. Jadi ketika harga itu naik terus, lalu kemudian dia turun pada suatu titik tertentu untuk membatasi kerugian atau semacamnya, kita lalu kemudian menentukan batas tertentu itu untuk kemudian menjualnya ya. Rekan-rekan sekalian, jadi level stop loss ini ditetapkan di awal transaksi, sebelum trading atau sebelum hari berjalannya trading. Ini untuk apa? Untuk mengantisipasi jika nanti harga saham atau harga aset itu tidak bergerak seperti yang diekspektasikannya, tapi malah justru bergerak turun gitu ya. Jadi umumnya harga turun dengan kelajuan yang lebih cepat daripada kenaikannya, ini berbahaya. Dan ketika saham itu mengarah ke penurunan, maka harus ada level tertentu untuk membatasi kerugian kita ya. Jadi stop loss ini kemudian menjadi hal yang sangat penting. Karena jika tidak ada stop loss, nanti tidak ada manajemen risiko. Kalau tidak ada manajemen risiko, maka aset kita, uang kita akan hancur, akan hilang. Dan juga jangan sampai keuntungan yang sudah kita dapatkan, kita kumpulkan, portofolio kita kemudian sudah bertumbuh, lalu kemudian tergerus nilainya karena satu transaksi yang salah dan harga saham yang terus bergerak turun ini. Menentukan stop loss ini juga tidak sembarangan ya. Tidak sembarangan. Ini adalah bagian dari trading plan dan ini harus ditetapkan secara sistematis. Dan ada banyak sekali metode untuk menentukan stop loss ini. Nah, salah satunya akan kita bahas pada kesempatan kali ini dengan cara yang paling simple. Stop loss ini bermanfaat bagi para trader untuk menghindari kerugian yang berlebihan ya. Ketika saham atau aset itu mulai bearish, maka jangan average down ya. Lakukan cut loss ya ketika harga sudah tidak uptrend lagi. Karena tidak ada gunanya bagi misalkan saham ya, untuk menyimpan saham yang sedang turun. Baik, kita akan langsung lanjut saja ke chart ya, supaya lebih mudah dalam memahami bagaimana cara menentukan stop loss yang enak. Baik, sekarang di layar Anda sekarang sudah ada grafik saham ya. Kita coba mengaplikasikan stop loss ini pada grafik saham ya, coba ya. Dan aplikasi yang kita gunakan ini, indikator yang kita gunakan untuk menentukan stop loss dengan mudah, itu adalah parabolik SAR ya, parabolik SAR. Nah, indikator parabolik SAR ini di dalam grafik itu ditunjukkan dengan titik-titik ini. Kalau yang di atas ini titik-titik biru sama titik-titik merah ini, ya. Nah, untuk menentukan angka stop loss-nya ini adalah dengan cara memakai titik-titik yang warna merah ini, yang di bawah ini, ya. Ini adalah angka-angka stop loss yang kita gunakan. Jadi secara simpel saja, begitu kita masukkan indikator parabolik SAR, maka langsung keluar titik-titik ini, lalu kemudian setiap hari di awal trading kita tetapkan angka-angka ini untuk stop loss kita, atau di akhir hari trading kita tetapkan angka-angka stop loss ini yang warna merah ini sebagai angka stop loss kita untuk hari esok, seperti itu ya. Jadi yang ada di layar rekan-rekan semua ini adalah grafik BABP ya. Grafik BABP ya. Stop loss-nya di mana ya? Perhatikan ini. Ya, titik-titik warna merah ini ya. Ini adalah stop loss. Jadi setelah ini naik ya, lalu kemudian turun. Nah, ini jualnya di mana? Di sini, di titik ini. Jadi ketika ini di angka 334 ya, perhatikan scroll ya di sini. Nah, jadi
pada hari ini tanggal 15 Juni ya. 15 Juni ini ditetapkan stop loss ordernya itu 334 ya. Di sini terlihat 334, lalu kemudian besoknya ternyata turun. Turunnya sampai di 326. Nah, otomatis maka dia akan terjual di sini ya. Sudah cuan lumayan banyak gitu ya. Lalu kemudian ya di sini mau naik lagi nih, mau naik lagi beli di sini. Lalu kemudian ini jalan terus nih saham BABP. Nah, ini sekarang masih naik nih ya. Stop loss terakhir ini ada di titik 382 ya di sini ya. Ya, dan sekarang angka sudah di 610, ini masih naik. Kita masih bisa hold saham BABP ini ya. Sampai nanti kemudian dia nyenggol titik warna merah di bawah ini. Nah, ini adalah salah satu contoh yang paling mudah mengaplikasikan di saham ya. Baik, kita akan lihat contoh di saham yang lain ya, misalkan saham BHIT. Nah, ini saham BHIT ya. Dulu ya, dari sini seandainya kita beli saham BHIT ini di harga 62 ya. Ini kemudian menerapkan stop loss ini menggunakan parabolic SAR ya. Ini terus disetting terus. Nah, di sini ada angka yang terakhir ini di angka 94 ya. Ya, harusnya di sini sudah cuan ya dari 62 sampai 94 ini. Nah, stop loss-nya di sini karena ini sudah kena. Ya, di sini sudah kena di sini, akhirnya stop loss di sini ya. Dijual otomatis di sini. Nah, lalu kemudian pada tanggal 22 Juli ini ada sinyal beli lagi nih. Nah, lalu kemudian kita tetapkan stop loss ini. Nah, sekarang hari terakhir ini stop loss-nya ada di 87 dan sekarang harganya di 112. Ini masih naik ya. Nanti kalau naik lagi stop loss order ini akan otomatis naik lah. Kalau sudah kesenggol seperti pada sekitar tanggal 16 dan seterusnya ini berarti jual. Nah, polanya semacam itu ya. Ini saham BHIT ya. Kita nyoba saham ARTO. Nah, saham ARTO ini juga sama. Ya, misalkan di sini beli di angka close 10.700 ya, lalu kemudian naik ya. Jadi setiap hari ini angka stop loss order ini diganti saja nih sesuai dengan titik-titik warna merah ini ya. Lalu kemudian nah di sini kena stop loss di sini. Jadi rekan-rekan jual di harga parabolic SAR ya di 13.500 di sini ya. Belinya tadi berapa? Belinya tadi di 10.700. Masih untung lah ya, untung banyak nih. Nah, ini di sini ada pada tanggal 6 Juli ini ada sinyal beli juga nih di harga 14.225. Nah, kita ikuti lagi ya. Lalu kemudian di sini ya, stop loss di sini kena nih di harga 17.000 ya, dari 14.000 sampai 16.600 ya. 16.600 berarti dijual di sini. Lumayan untung lagi. Nah, harusnya sekarang sudah nggak pegang saham Arto ya, bagi rekan-rekan yang kemarin punya saham Arto, harusnya ini sudah nggak punya sejak kapan? Sejak 3 Agustus. Harusnya sudah dilepas tanggal 3 Agustus ya. Kira-kira seperti itu. Nah, nanti belinya lagi kapan? Ya, nanti kalau sudah ada titik-titik merah ini lagi, ya, sesuai dengan parabolic SAR. Nah, kita coba saham Bevin ya. Ya, saham Bevin ini juga sama. Ya, kalau kita beli saham Bevin ini tanggal 24 Mei ya, 24 Mei pada angka 670 ya. Lalu kemudian kita ikuti harganya dengan stop loss order yang warna merah titik-titik di bawah ini ya, maka kita jual harusnya tanggal ini nih ya, sudah kena di tanggal 28 Juni ini ya, kira-kira 25 sama 28 Juni ini ya, di harga stop loss order terakhir ini parabolic SAR di 920 ya, 920. Nah, harusnya beli di titik 670
cuannya di 920. Lumayan lah, 50% ya. Lalu kemudian ada sinyal beli lagi nih. Tanggal 27 Juli ya. Tanggal 27 Juli itu harusnya beli ya. Lalu kemudian ini masih naik nih. Jadi kalau rekan-rekan masih megang saham Bevin, harusnya masih hold ya. Dan titik stop loss terakhir itu ada di angka 947 ya. Seperti itu. Dan sekarang harganya 1185. Ini nanti akan naik-naik terus. Sampai nanti ya posisinya kayak gini. Sampai titik merahnya habis. Maka itu adalah stop loss order yang terakhir. Nah gitu ya. Kita coba saham yang lain ya. Saham Friend. Nah saham Friend. Ini juga nih. Beli di titik 84 ya. Beli di angka 84. Lalu ikuti titik-titik merah stop loss order ini sampai habis. Nah, stop loss order terakhir itu ada di 118. Dari angka berapa ini? 84 sampai 118. Lumayan lah ya. Ini lebih dari 30%. Seperti itu. Ya, lalu kemudian di sini ada sinyal beli lagi di harga berapa nih? 112 lalu ikutin aja nih. Ikutin stop loss order. Sekarang stop loss order terakhir itu para buliksarnya di 142 ya. 142. Dari harga 112, 142 cuan banyak nih. Dan ini masih berkembang ya. Kita nggak tahu besok itu masih naik nggak. Kalau masih naik ya langsung ikutin saja terus. Ubah terus stop loss ordernya pada titik-titik ini. Tapi kalau besok itu ternyata titik warna merahnya ini sudah habis, berarti ya stop loss order terakhir pada 142 ini. Gitu ya. Ini untuk saham FREN ya, Friend. Lalu kita coba lagi ya contoh ya. Banyakin contohnya biar asik ya. Kita BGTG. Saham BGTG ini juga sama nih. Tanggal 27 Mei nih. 27 Mei harga di 125 ya. Lalu ikutin terus sampai merahnya ini terakhir ini di 160 nih. Berarti 160 ini stop loss order. Beli di 125, jual di 160 ya, lumayan ya. Cuannya banyak nih, 35 poin, sekitar 30%. Nah ini ada sinyal beli lagi nih, sinyal beli lagi di mana? Di 8 Juli ya, 8 Juli ya, untuk saham BGTG. 8 Juli, lalu kemudian ikutin sampai hari ini masih ngitung cuan nih, masih ngitung cuan. Jadi para buliksar terakhir itu di angka 287 ya, 282 lah ya. 286 Kalau belinya itu benar dari harga 117 ya, lalu kemudian masih hold 286 ini wow. Ini hampir 100% ya. Seperti itu ya. Ini asik sekali, 100% lebih malah. Ya, dan ini masih jalan ya, masih berpotensi untuk naik ya. Tapi perhatikan kalau mau hold saham BGTG ini ya sampai titik merah terakhir ini. Ya, kalau sudah titik merah itu berubah menjadi titik biru di atasnya, berarti harusnya sudah nggak pegang barang lagi. Kira-kira seperti itu ya. Kita coba saham lagi, ya saham MSIN ya, MSIN ya. Nah, ini kita coba seandainya beli di ini tanggal 25 Mei ya. Tanggal 25 Mei beli di angka 152, ngikutin stop loss order pakai para buliksar, harusnya akan jualan di sini ya, 17 ya, 178. Dari 152, 178, lumayan lah ya. Lalu kemudian ini lagi nih, beli di tanggal 25 Juni ya, di angka 210 ya, 210 hold terus sampai ini terakhir. Ya, stop loss order terakhir ini 460 ya. Wow. Ini dari 210 sampai 460. Nah, ini 100%. Luar biasa. Lalu ini masih beberapa hari yang lalu, tanggal 3 Agustus ini muncul sinyal beli lagi nih saham MSIN ini. MSIN ini. Ya, di titik 575 dan ini masih ngitung cuan. Masih naik ya. Tapi kita nggak tahu ini seberapa lama ini akan bertahan di sini ya, naik terus ya. Yang jelas kalau rekan-rekan masih pegang saham MSIN, ya stop loss order paling gampang, paling simple adalah dengan parabolik SAR ini. Ya, pakai titik-titik warna merah ini ya. Settingnya normal saja, dibikin default 0,02 sampai 0,5
0,02 dan 0,2 ya. Nah, kira-kira seperti itu. Atau contoh satu kali lagi ya, DMMX ya barangkali. Saham DMMX. Contoh terakhir ya. Di sini kalau rekan-rekan beli saham DMMX ini tanggal 19 Mei ya, 19 Mei di titik 940 ya, 940 ya, hold terus sampai terakhir ya. Terakhir di sini stop loss ordernya parabolic SAR di 1135 ya. Lumayan ya. Dari 940 sampai 1135. Ini lumayan cuan ya. Ya. Lalu kemudian di sini ada sinyal beli lagi nih saham DMMX ini tanggal berapa nih? Tanggal 17 Juni. Tanggal 17 Juni di harga 1320 ya. 1320 itu sekarang sudah, nah kita ikuti ya, merah-merah ini, titik-titik merah ini terakhir pada tanggal ini nih, parabolic SAR pada tanggal 2 Agustus kemarin itu terakhir terlihat titiknya itu di 2920 ya, 2920. Dan semenjak terakhir merah ini belum kena nih 2920. Jadi sebenarnya kalaupun rekan-rekan mengatur stop loss ordernya saham DMMX itu pada parabolic SAR terakhir ini 2920 di angka itu, maka sampai sekarang harusnya masih hold ya, masih cuan di titik terakhir itu harga 3150 dari angka beli pertama yaitu 1320 sampai 31 ini hampir 300% ya, 200% lebih, ini luar biasa. Selamat bagi rekan-rekan yang pegang saham DMMX dari tanggal ini ya, 17 Juni seperti itu. Jadi kira-kira cara pakainya seperti itu ya, mudah sekali kan. Di playlist indikator saham lengkap, rekan-rekan bisa mengulas banyak sekali indikator yang bagus ya. Dan untuk parabolic SAR ini kami sudah mengupas secara khusus pada satu judul video di sana. Barangkali rekan-rekan akan menemukan sesuatu yang lebih di sana. Silahkan dipelajari. Atau silahkan cek juga video-video yang lainnya untuk menentukan bagaimana stop loss order dengan metode yang lain. Saya cukup sekian ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.